Perjalanan setelah kematian. Setelah mati, kita mau kemana? Dan apakah kita tetap melakukan perjalanan setelah kita mati nanti? Sahabat Bahtera, kehidupan setelah kematian menjadi sebuah misteri yang menarik sepanjang masa. Dan kajian-kajian tentang kehidupan setelah kematian, perjalanan setelah kematian menjadi menarik. Keingintahuan kita akan kehidupan setelah kematian atau perjalanan setelah kematian itu membuat banyak manusia untuk mencari tahu mana yang benar. Nah, sampai sekarang sayangnya bahwa kehidupan setelah kematian itu masih merupakan sebuah asumsi. Karena tidak ada satupun orang yang pernah mati kemudian balik lagi dan secara faktual menceritakan pengalamannya. Tapi banyak yang mengatakan bahwa dia mati suri kemudian balik lagi menceritakan di pengalaman mati surinya. Nah, berbeda dengan mati suri karena keadaan mati suri itu belum mati yang sebenarnya. Artinya bahwa ada bagian-bagian dari pikiran yang masih bekerja, bagian memori yang masih bekerja, dan kalau kita membaca pengalaman-pengalaman mati suri itu, semuanya tidak sama. Semuanya tergantung dari apa yang sering dipikirkan saat dia hidup di dunia. Jadi itu juga tergantung kondisi atau keterkondisian dia dengan apa yang dianggap tentang alam setelah kematian. Kalau dia yakin selama hidup, dia yakin bahwa kematian itu ada yang menjemput, pakaian berwarna putih, kemudian masuk lorong putih, kemudian ada yang percaya bahwa dia dibawa ke suatu tempat yang remang-remang, nggak ada panas, nggak ada dingin, ya itu yang terjadi. Artinya setiap manusia mempunyai keterkondisiannya masing-masing terhadap dogma yang dia pelajari selama hidup, dan itulah yang dialami selama orang-orang tersebut mati suri dan menceritakan pengalamannya. Dan menariknya kalau kita membaca salah satu pengalaman orang yang mati suri, ada beberapa yang mengatakan bahwa mereka nggak melihat apa-apa. Dia hanya seperti orang tertidur dan kemudian terbangun, dia nggak ngalamin apa-apa. Tidak mempunyai gambaran apapun juga. Ini juga menarik juga kan, jadi tidak semuanya sama. Kembali kepada kematian. Kehidupan setelah kematian itu masih merupakan asumsi. Kenapa asumsi? Karena kita selalu bertanya, kalau kita hidup kemudian kita mati, tentu setelah itu akan ada perjalanan selanjutnya. Maka karena pikiran logis kita mempertanyakan, mungkin saja ada perjalanan selanjutnya, maka kemudian kita berasumsi bahwa ada kehidupan setelah kematian. Nah, dari asumsi itu, asumsi adalah kebenaran yang belum terbukti benar karena masih menduga-duga, ada kehidupan setelah kematian, ini asumsi. Nah, karena ada asumsi kehidupan setelah kematian, kemudian dibuatlah sebuah gagasan atau konsep perjalanan. Nah, gagasan atau konsep perjalanan ini yang disebut oleh sebagian orang sebagai perjalanan ruh. Perjalanan ruh setelah kematian. Jadi asumsi, pertama kali ya, manusia berasumsi bahwa kehidupan setelah kematian itu ada. Karena ada asumsi kehidupan setelah kematian, maka kemudian manusia membuat gagasan perjalanan. Jadi kita bisa membedakan ya, apa itu asumsi dan apa itu gagasan. Kenapa gagasan lahir? Karena ada asumsi. Nah, gagasan perjalanan tentang ruh ini yang kemudian menciptakan berbagai macam cerita. Cerita bahwa ruh itu singgah di beberapa persinggahan. Bahwa ruh itu harus membersihkan dirinya. Bahwa ruh itu kalau kemudian
di kehidupan dunia itu banyak berbuat jahat, maka roh itu akan mengalami siksa. Kalau kemudian roh itu diuji lagi dengan berat timbangan, berat ke kiri atau ke kanan. Nah, ini semua adalah gagasan. Gagasan atau ide tentang perjalanan ruh. Yang sekali lagi, gagasan ini muncul karena adanya asumsi bahwa ada kehidupan setelah kematian. Oke, sampai sekarang belum ada yang bisa membuktikan bahwa kehidupan setelah kematian itu ada. Tapi kita bisa berasumsi, setiap tradisi, setiap budaya, setiap agama punya asumsi bahwa kehidupan setelah kematian itu ada. Kemudian karena asumsinya itu, setiap budaya, setiap tradisi agama mempunyai gagasan perjalanan. Nah, gagasan perjalanan ini di dalamnya salah satunya adalah surga dan neraka. Ada hukuman dan ada reward, ada hadiah. Ini adalah gagasan, karena perjalanan tadi. Perjalanan yang mempunyai ide akan sebuah tujuan yang dicapai setelah kematian. Maka kemudian ada fase-fasenya, ada hukumannya, ada hadiahnya, ada ujiannya. Nah, ini adalah gagasan. Oke, karena semua orang yang mengatakan kehidupan setelah kematian itu adalah asumsi, sekali lagi karena tidak ada fakta bahwa kehidupan setelah kematian itu ada. Kemudian kalau ditanya bagaimana cara pandang saya terhadap kehidupan setelah kematian, saya juga memakai asumsi itu. Kemudian saya juga memakai salah satu gagasan tentang perjalanan setelah kematian. Tentu Anda bebas memakai asumsi apapun juga yang sesuai dengan Anda, sesuai dengan tradisi Anda, dan sesuai dengan agama yang Anda yakini. Lalu Anda juga bebas untuk menentukan memakai gagasan apa saja yang sesuai dengan keyakinan Anda, sesuai dengan agama Anda. Bagi saya, karena kematian itu masih merupakan kehidupan setelah kematian, maksud saya, masih merupakan asumsi, maka saya mengasumsikan bahwa kematian itu adalah looping kehidupan, loop. Jadi kalau Anda memutar musik, menunya Anda bikin loop, itu nggak berhenti-berhenti. Setelah selesai dia mengulang dari awal, setelah selesai dia mengulang dari itu looping. Nah, kematian bagi saya adalah looping kehidupan. Jadi ketika seseorang itu mati, death, terakhir, menghembuskan nafas terakhir, terjadi looping. Dia mengalami kehidupan yang baru. Dia mengalami kehidupan yang sama sekali baru. Nah, ini akan terjadi terus. Sehingga ada sebuah slogan, bukan slogan ya, tetapi perkataan yang mengatakan bahwa hidup ini abadi. Yang mati adalah tubuh kita. Tetapi kehidupan itu adalah abadi karena dia looping. Tubuh kita mati, kemudian dia masuk di dalam satu kehidupan yang dia bangun sendiri selama hidup. Dari mana kehidupan itu masuk? Atau bangunan kehidupan itu seperti apa gitu? Dia menciptakan kehidupannya sendiri lewat pikirannya. Dan kita masuk di dalam hologram pikiran kita sendiri. Nah, karena saya mengasumsikan bahwa kehidupan ini adalah kehidupan yang tidak berujung, kehidupan yang abadi, yang terus-menerus, maka kematian itu merupakan looping. Nah, perkara tentang cerita-cerita bahwa di akhir kehidupan pada saat manusia mau mati itu ada yang sakit, ada yang tidak. Ini kaitannya adalah dengan kemelekatan. Tidak ada kaitannya dengan looping, tapi kaitannya dengan kemelekatan. Apapun itu, bila kita melekat dengan salah satu hal, maka kita akan sulit melepaskan. Sesimpel itu kok. Jadi kalau kita melekat dengan harta, maka kita akan sulit melepaskan harta. Kita melekat dengan materi, kita sulit melepaskan materi. Maka di semua seluruh tradisi ajaran agama,
dan ajaran tradisi budaya, melepaskan kemelekatan itu menjadi satu ajaran yang harus dilatih terus-menerus. Nah, karena ini looping, maka kemudian terjadi gagasan juga. Terjadi ide atau gagasan perjalanan. Yang sangat saya sukai, yang cocok dengan saya adalah perjalanan tentang skema pelepasan. Skema pelepasan ini adalah bagaimana cara kita melepaskan bagian-bagian yang kita miliki sekarang. Saat hidup kita punya bagian fisik, kita punya bagian energi, kita punya bagian pikiran, kita punya bagian intelijensia, dan kita punya bagian spiritual. Jadi saat hidup itu kita memakai 4 bagian tersebut. Fisik kita pakai, energi kita pakai, mind kita pakai, intelijensia kita pakai. Spiritual yang terakhir. Nah, ini nggak kita bahas karena ini merupakan area yang kita semua belum tahu. Pada saat kita mati, berarti kita melepaskan tubuh fisik. Tubuh fisik lepas, kita masih memakai tubuh energi, mind, intelijensia, dan spiritual tadi. Nah, orang Jawa mempunyai filosofi bahwa kematian itu harus diperingati di dalam hari-hari tertentu. 7 hari, 40 hari, 100 hari, dan 1000 hari. Oke, 7 hari, 40 hari, 100 hari, dan 1000 hari. Nah, ini kaitannya dengan skema pelepasan tadi. Bahwa setelah tubuh fisik kita selesai, dia baru akan melepaskan tubuh energi di hari ke-7. Jadi dia hidup di tubuh energi selama 7 hari. Kemudian dia baru bisa melepaskan lapisan pikiran itu di hari ke-40. 40 hari. Dia terikat dengan itu di 40 hari. Kemudian dia baru bisa melepaskan lapisan intelijensia itu di hari ke-100. 100 hari. Kemudian terakhir adalah 1000 hari atau 3,5 tahun kira-kira. Dia kemudian baru bisa melepaskan tubuh spiritualnya. Nah, ini adalah standar ya. Artinya standar yang dihitung-hitung oleh orang Jawa bahwa kematian itu ada 7 hari, 40 hari, 100 hari, dan 1000 hari. Nah, mungkin saja kalau keterikatan seseorang ini besar dengan tubuh energi, maka dia tidak hanya 7 hari. Dia bisa setahun, bisa 2 tahun, bisa bahkan puluhan tahun. Belum melepaskan yang lain. Bukan 7 hari, tapi berpuluh-puluh tahun. Nah, kalau di satu lapisan saja berpuluh-puluh tahun, maka bagaimana dengan lapisan pikiran? Bagaimana dengan lapisan intelijensia? Bagaimana dengan lapisan spiritual? Tapi sekali lagi, ini adalah gagasan. Gagasan sebuah perjalanan. Yang timbul karena asumsi bahwa kehidupan setelah kematian itu ada. Kita tidak menolak tentang asumsi. Kita tidak menolak tentang gagasan. Kenapa? Karena itu kita pergunakan dengan tujuan bahwa kita bisa memperbaiki tindakan-tindakan kita selagi kita masih hidup. Asumsi itu ada agar kita berbuat baik selagi hidup. Gagasan itu ada agar kita bisa melepaskan kemelekatan selagi kita hidup. Jadi selagi kita hidup, karena ada gagasan perjalanan tadi, kita belajar. Belajar untuk tidak melekat terhadap energi kita, belajar untuk tidak melekat terhadap pikiran kita, belajar untuk tidak melekat terhadap intelijensia kita, belajar untuk tidak melekat terhadap spiritual kita. Jadi apapun itu, entah itu dinamakan spiritualitas, ketika kita melekat dengan itu, maka itu menjadi bencana bagi kita. Karena di spiritual pun ada istilah spiritual trap atau jebakan-jebakan spiritual. Jadi inilah asumsi kehidupan setelah kematian versi saya dan gagasan perjalanan setelah kematian versi saya juga. Tentu bahwa kita semuanya punya versi masing-masing. Bagi Anda yang yakin dengan versi dari tradisi dan agama Anda,
Ya yakini itu. Bukan tentang apakah hal itu benar atau tidak. Itu nggak peduli sama sekali. Nggak penting sama sekali. Yang penting adalah apakah asumsi atau gagasan itu bermanfaat bagi kehidupan Anda saat ini atau tidak. Apakah asumsi dan gagasan itu memperbaiki atau membuat Anda menjadi semakin baik di dalam kehidupan ini atau tidak. Itu yang penting. Kehidupan setelah kematian. Wah, kalau kita membayangkan di salah satu cerita-cerita dogma itu ngeri ya. Dimasukin besi panas, digergaji, batu yang makin berat, tangan kita dipotong-potong. Tapi sekali lagi, itu boleh. Itu boleh. Asumsi itu boleh, gagasan itu boleh. Tujuannya tadi, apakah hal itu membuat Anda menjadi semakin baik di dalam hidup sekarang ini atau tidak? Itu penting. Terima kasih sudah bersama saya Gung WB di Ruang Diri. Stay original and authentic.